Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar di kelas 5 pelajaran 2, yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya. Adapun submateri yang kita bahas adalah mencintai Al-Qur'an. Nah, anak-anak, Pak Guru sedang menerangkan kepada para siswanya, umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan atau pedoman hidup agar bahagia dunia dan akhirat. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan atau pedoman hidup agar bahagia di dunia dan akhirat. Dengan demikian, kalau kita hidup bahagia di dunia dan akhirat, maka kita harus membaca, mempelajari, dan memahami Al-Quran. Turunnya Al-Quran dan isinya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara sebagai berikut. 1. Melalui mimpi besar. 2. Melalui malaikat Jibril yang menyerupai laki-laki. Lalu malaikat mengucapkan perkataan kepada beliau. Lalu perkataan itu dipelihara baik-baik dan dihafalkan benar-benar oleh beliau. Yang ketiga, melalui malaikat yang menampakkan dirinya dalam bentuk yang asli, lalu mewahyukan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Yang keempat, wahyu datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara tiba-tiba seperti gemerincing lonceng. Cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Adapun Al-Quran pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW sedang tahanus atau perenungan di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Meski ada sejumlah perbedaan, namun mayoritas ulama berpendapat 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah dipercaya sebagai malam nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Sebagian meyakini tanggal tersebut bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Adapun hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah 1. Agar mudah dimengerti. 2. Memudahkan penghafalan dan penulisan para sahabat. 3. Untuk menjawab atau menolak suatu pendapat dan perbuatan. 4. Untuk memantapkan pemahaman dan peneguhan hati Nabi. Penghafalan dan penulisan dari para sahabat. Nah,
ketiga adalah nama-nama lain Al-Quran. Sini kita belajar beberapa nama-nama lain Al-Quran. 1. Alkitab, yang artinya buku. Ini terdapat keterangan dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Kedua, Al-Huda, yang artinya petunjuk. Terdapat keterangan dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 13. Ketiga, Al-Furqan, artinya pembeda. Ini terdapat di keterangan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1. 4. Az-Zikr, artinya pengingat. Terdapat keterangan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat 9. 5. Asy-Syifa, artinya obat. Terdapat keterangan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. 6. Al-Hikmah, artinya kebijaksanaan. Terdapat keterangan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 39. 7. Al-Bayan, artinya penerang. Terdapat keterangan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 138. 8. Al-Kalam, artinya firman. Terdapat keterangan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 6. Yang ke-9, An-Nur, artinya cahaya. Terdapat keterangan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 174. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk belajar kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan soal 1. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? 2. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? 3. Surat apakah yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW? Di mana dan kapankah peristiwa itu terjadi? 4. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah 5. Tuliskan nama-nama lain Al-Quran beserta artinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.